Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putra Semarani dengan NIM O1A1201008 kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai metabolisme karbohidrat. Proses-proses metabolisme karbohidrat. Yang pertama, glikolisis adalah pemisahan molekul glukosa menjadi dua molekul pirufat yang masuk ke dalam mitokondria, di mana pirufat diubah menjadi asetil koenzim A atau CoA yang masuk ke dalam siklus asam sitrat dan diubah menjadi karbon dioksida dan ion hidrogen dengan pembentukan ATP atau fosforilasi oksidatif. Yang kedua, glikogenesis adalah proses anabolik pembentukan glikogen untuk simpanan glukosa saat kadar gula darah menjadi tinggi, seperti setelah makan. Glikogenesis terjadi terutama dalam sel-sel hati dan sel-sel otak rangka, tetapi tidak terjadi dalam sel-sel otak yang sangat bergantung pada persendian konstan gula untuk energi. Yang ketiga, gluconeogenesis adalah proses mengubah prekursor non-karbohidrat menjadi glukosa atau glikogen. Yang keempat, glikogenolisis merupakan proses pemecahan glikogen. Tempat penyimpanan glikogen adalah hati dan otot. Glikogenolisis terjadi jika asupan makanan tidak cukup memenuhi energi yang dibutuhkan tubuh, sehingga untuk mendapatkan energi, tubuh mengambil alternatif lain, yaitu dengan menggunakan simpanan glikogen yang terdapat dalam hati atau otot. Siklus glikolisis. Pada tahap ini, molekul glukosa akan diuraikan menjadi senyawa yang lebih sederhana. Hasil penguraian molekul glukosa pada glikolisis berupa 2 molekul ATP, 2 molekul asam pirufat, dan 2 molekul NADH. Urutan proses yang terjadi pada siklus glikolisis. Pertama, glukosa diubah menjadi glukosa 6-fosfat, disertai pemecahan ATP menjadi ADP. ATP harus dipecah menjadi ADP karena dibutuhkan sumber energi. Kemudian glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Selanjutnya, fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-bifosfat disertai pemecahan ATP menjadi ADP. Kemudian fruktosa 1,6-bifosfat dengan 6 atom C dipecah menjadi 1 molekul gliserildehid 3-fosfat atau PgAl dengan 3 atom C dan 1 molekul dihidroksikeseton fosfat atau DHAP dengan 3 atom C. Molekul DHAP diubah menjadi senyawa PgAl sehingga terbentuk 2 molekul PgAl. Kemudian, molekul PgAl diubah menjadi senyawa 1,3 bifosfogliserat dengan cara mengikat fosfat organik. Setiap 1 molekul PgAl menghasilkan 1 NADH. Selanjutnya, 1,3 bifosfogliserat diubah menjadi 3 fosfogliserat. Pada reaksi ini dihasilkan ATP sebagai sumber energi. Kemudian, 3 fosfogliserat diubah menjadi 2 fosfogliserat. Selanjutnya, 2 fosfogliserat diubah menjadi senyawa fosfoneolpirufat atau PEP. Terakhir, fosfoneolpirufat diubah menjadi asam pirufat disertai pembentukan ATP. Selanjutnya, siklus Krebs. Pada tahap ini akan dihasilkan 2 molekul ATP, 6 molekul NADH, 2 molekul FADH2, dan 4 molekul CO2. Urutan proses siklus Krebs. Pertama, asetil-CoA dengan 2 atom C berikatan dengan asam aksoloasetat dengan 4 atom C membentuk asam sitrat dengan 6 atom C. Itulah mengapa siklus Krebs biasa disebut siklus asam sitrat. Selanjutnya, asam sitrat diubah menjadi asam isositrat.
Kemudian asam isositrat dengan 6 atom C diubah menjadi asam A-kotegluterat dengan 5 atom C. Reaksi ini disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Kemudian asam A-ketogluterat dengan 5 atom C diubah menjadi suksinil-CoA yang memiliki 4 atom C. Reaksi ini juga disertai pelepasan CO2 dan pembentukan NADH. Kemudian suksinil-CoA yang terbentuk diubah menjadi asam suksinat dengan 4 atom C. Reaksi ini menghasilkan GTP, selanjutnya GTP diubah menjadi ATP. Lalu, asam suksinat diubah menjadi asam fumarat disertai pembentukan FADH2. Kemudian, asam fumarat yang terbentuk diberi tambahan air agar berubah menjadi asam malat dengan 4 atom C. Kemudian, asam malat diubah menjadi asam oksaloasetat kembali disertai pembentukan NADH. Transfer elektron. Tahap ini merupakan tahap akhir pada respirasi aerob yang disertai pembentukan ATP paling banyak. Transfer elektron berlangsung di dalam krista, yaitu membran dalam mitokondria. Reaksi yang berlangsung di dalam transfer elektron adalah reaksi reduksi dan oksidasi antar senyawa NADH dan FADH2. Kedua senyawa tersebut dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Senyawa yang terlibat dalam transfer elektron adalah koenzim Q, sitokrom B, sitokrom C, sitokrom A, sitokrom A3, dan oksigen. Kemudian penjabaran bagan di samping. NADH mampu menghasilkan elektron berenergi tinggi melalui proses oksidasi. Lalu elektron tersebut ditransfer ke koenzim Q. Oleh karena tingginya energi elektron, ADP dan fosfat anorganik bersatu membentuk ATP. Koenzim Q akan dioksidasi oleh sitokrom B. Akibatnya koenzim Q akan melepaskan elektron dan 2 ion H+. Sitokrom B akan dioksidasi oleh sitokrom C sehingga dihasilkan energi cukup tinggi. Akibatnya, ADP dan fosfat anorganik akan bersatu membentuk ATP. Selanjutnya, sitokrom C akan mereduksi sitokrom A. Sitokrom A akan mengoksidasi sitokrom A3. Reaksi ini juga memicu bersatunya ADP dan fosfat anorganik membentuk ATP. Sitokrom A3 dioksidasi oleh sebuah atom oksigen. Hasil akhir dari reaksi ini adalah terbentuknya molekul H2O. Baiklah, materi selanjutnya yaitu hubungan metabolisme karbohidrat, lipid, dan asam amino. Seperti yang kita ketahui, dalam satu sel reaksi metabolisme tidak terpisah satu sama yang lain, membentuk jejaring yang saling berkaitan. Di dalam tubuh manusia terjadi metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Pada bagan terlihat karbohidrat, protein, dan lemak bertemu pada jalur siklus Krebs dengan masukkan asetil koenzim A. Asetil koenzim A sebagai bahan baku dalam siklus Krebs untuk menghasilkan energi yang berasal dari katabolisme karbohidrat, protein, maupun lemak. Titik temu dari bagian jalur metabolisme ini berguna untuk saling menggantikan bahan bakar di dalam sel. Hasil katabolisme karbohidrat, protein, dan lemak juga bermanfaat untuk menghasilkan senyawa-senyawa lain, yaitu dapat membentuk ATP, hormon, komponen hemoglobin, ataupun komponen sel lainnya. Lemak asam heksanoat lebih banyak mengandung hidrogen terikat dengan merupakan senyawa karbon yang paling banyak terreduksi. Sedangkan karbohidrat atau glukosa dan protein atau asam glutamat banyak mengandung oksigen dan lebih banyak hidrogen terikat, adalah senyawa yang lebih teroksidasi.
Senyawa karbon yang tereduksi lebih banyak menyimpan energi, dan apabila ada pembakaran sempurna akan membebaskan energi lebih banyak karena adanya pembebasan elektron yang lebih banyak. Jumlah elektron yang dibebaskan menunjukkan jumlah energi yang dihasilkan. Jalur katabolisme yang berbeda glukosa dan asam glutamat dapat menghasilkan jumlah ATP yang sama, yaitu 36 ATP. Sedangkan katabolisme asam heksanoat dengan jumlah karbon yang sama dengan glukosa 6 karbon menghasilkan 44 ATP. Sehingga jumlah energi yang dihasilkan pada lemak lebih besar dibandingkan dengan dihasilkan pada karbohidrat dan protein. Sedangkan jumlah energi yang dihasilkan protein setara dengan jumlah yang dihasilkan karbohidrat dalam berat yang sama. Dapat disimpulkan bahwa jika kita makan dengan mengkonsumsi makanan yang mengandung lemak akan lebih memberikan rasa kenyang jika dibandingkan dengan protein dan karbohidrat, karena rasa kenyang tersebut disebabkan oleh kemampuan metabolisme lemak untuk menghasilkan energi yang lebih besar. Glikolisis aerob dan glikolisis anaerob. Glikolisis aerob dan glikolisis anaerob hampir sama, yang membedakan hanya pada hasil akhirnya. Pada glikolisis anaerob, glukosa menuju pirufat menghasilkan asam laktat, terjadi di sitoplasma ketika sel kekurangan oksigen. Sedangkan pada glikolisis aerob, glukosa menuju pirufat menjadi pirufat dengan cara menembus membran, terjadi di sitosol dengan adanya oksigen. Jumlah ATP yang dihasilkan pada glikolisis aerob menghasilkan 1 NADH sama dengan 2,5 ATP. 2 ATP sama dengan 2 ATP, 1 GAP sama dengan 4,5 ATP. Karena terjadi 2 kali GAP, jadi 2 GAP sama dengan 4,5 kali 2 sama dengan 9. Dikurangi 2 karena ada pengaktifan glukosa pada reaksi awal. 9 kurang 2 sama dengan 7, sehingga 1 glukosa menghasilkan 7 ATP. Hasil akhirnya berupa asam pirufat. Kemudian jumlah ATP yang dihasilkan pada glikolisis anaerob. Karena tidak menghasilkan ATP, 1 NADH sama dengan minus ATP, 2 ATP sama dengan 2 ATP, 1 GAP sama dengan 2 ATP. 1 GAP sama dengan 2 kali 2 sama dengan 4, karena ada aktivasi glukosa sehingga dikurangi 2 ATP. 4 kurang 2 sama dengan 2. Sehingga 1 glukosa sama dengan 2 ATP. Hasil akhirnya berupa asam laktat. Sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.